Ya, cuma persoalannya kan rakyat ini selama ini soal anggaran ini benar-benar udah merasa dirampok ya. Jadi ketika ada orang departemen Kementrans Transmigrasi menerima 1,5 M, hubungannya juga anggaran, ya jadi fokus perhatian orang. Wajar-wajar saja menurut Iya, saya. wajar, betul. Apalagi kalau kita ikutin jalan pikirannya zombie tadi, Arswendo. Tapi kan kita Yang tidak punya bisa teori mendului KPK zombie. beropini seolah-olah seseorang sudah bersalah atau tidak bersalah, Pak. Itu. Ya ini opini. Ya silakan. Tapi maksud saya lebih baik kita tunggu saja. Begitu banget lah. Ya datanya. Anda ini kan hebat dulu kan berani, lebih berani dari semua yang ada di sini, kalah sama keberanian Anda. Jangan hanya karena kasus ini terus belum tentu yang enggak lah. Ya, makanya ditunggu aja dulu. Yang dua itu udah ngaku, Dita. Yang dua di kantor kamu itu udah ngaku. Ya kita tunggu aja dulu pengakuan-pengakuan yang lain gitu ya. Gitu kan? Oke Pak, Mas Arswendo, kita tunggu pengakuan yang lain. Siap ya. Tolong dipantau sama-sama. Kita istirahat sebentar. Pemirsa, kita udah sampai di ujung-ujung acara sebenarnya. Tapi saya mau kasih Ibu Lili tadi mau nambah. Saya hanya ingin menyarankan ya bahwa istilah koruptor itu jangan dipakai lagi. Kenapa? Mendingan kita bilang itu maling duit rakyat. Ya maling duit rakyat. Karena itu ada efek membuat dia malu, keturunannya malu, keluarganya malu. Kalau kayak sekarang koruptor tenang-tenang aja. Lah yang bikin istilah koruptor itu DPR, Bu. Ya. Bukan kami, mungkin Bu. Saya pada waktu itu gak ada di situ. Belum ada di situ. Tetapi saya pikir lebih membuat jerah itu kalau itu tadi dibilang maling. Udah itu tadi kalau dibilang zombie itu yang dibilang sama Mas Arswendo itu udah gak punya perasaan gitu. Bagaimana TKI ini pergi jauh dengan segala macam penderitaannya dia. Duit asuransinya dimakan. Itu fakta kok. Nah ini yang saya bilang. Dan ketika dia dapat kemalangan nggak dapat klaim asuransi. Nah, sekarang belum ada pemeriksaan yang jelas. Dari uang 400.000 yang ditarik dari tiap TKI. Yang tiap bulannya 30.000 orang. Itu pada waktu dia kembali. Berapa yang dikasih? Haknya dia ini tadi. Nah kalau itu dibilang koruptor, nggak berasa. Tapi kalau dibilang maling rakyat. Jangan seorang koruptor, seekor koruptor. Nggak tahu lagi lah. Baik, Bu. Aja itu, Bu. Makasih. Bapak pun nyampe. Setelah kita lihat. Partainya apa sekarang, Mbak? Bapak pindah-pindah Begini, dulu. saya itu 2 kali menjadi anggota DPR, tapi kedua-duanya wakil ketua DPR. Di Solo maupun di Jakarta. Sehingga tidak pernah mengerti tentang panggar, tidak pernah mengerti tentang bagaimana komisi bekerja dan lain sebagainya. Itu saya akui jujur. Enggak, sekarang partai apa? Kalau sekarang, kalau mau ditanya, sekarang Golkar saya. Udah berapa kali pindah ya? Ya udah. Ya, baju aja lah gitu Bang. Kita anggap partai itu baju aja. Kalau udah jelek, bau, tinggalkan gitu aja udah. Gampang gitu ya. Gitu. Ya. Kemudian saya melihat persoalan panggar itu. Kalau waktu Orde Baru sepenuhnya ditangani oleh eksekutif, oleh Bappenas dan Menteri Keuangan. Kemudian DPR pengawas formal dulu. Apakah kemudian tidak terpikir oleh kita, biarlah dosa itu di eksekutif saja, tidak kemudian diember-ember kemana-mana. Gak kebagian dong. Bergeser ke DPR kemana-mana. Gitu. Ya DPR-nya gak kebagian dong. Loh, tetapi kemudian ada improvisasi yang bagus di DPR, kemudian sesuai dengan ritme masing-masing, fraksi masing-masing. Kalau seperti sekarang ini, kemudian dijerat semua anggota DPR, tidak bisa bicara dengan setgap seperti sekarang ini. Kemudian yang membuat setgap ini juga dosa. Anggota DPR itu harusnya bicara, sekarang itu dibelah semuanya. Itu apa, gimana tulisan gitu loh.
Maka kita harapkan ya segeralah mengerti. Jangan sampai zombie-zombie itu terus ditularkan terus gitu loh. Seperti kalimat. Itu hebat loh orang Solo itu. Pak Arswendo itu. Wah, zombie zombie baru itu hebat. Oh iya, itu harus kita akui. Maka kalau mencoba dikembalikan ke sana, karena situasi sekarang ini banyak mantan-mantan anggota DPR atau DPRD dari daerah itu kemudian menjadi calo-calo agen dari anggota DPR yang ada sekarang di Panggar sekarang itu. Ini yang repot. Mereka pengalaman keliling ke seluruh daerah Indonesia, mereka dipercaya karena mantan anggota DPR, suruhan dari itu. Banyak sekali saya dengar seperti itu. Jadi ada suruhan DPR, suruhan Panggar, suruhan departemen, kementerian, ada staf khusus, ada semua dari partai rata-rata mulai berzombie ria. Staf khusus di mana-mana saya lihat itu. Pak Tasan jadi orang politik semua ya? Bagaimana? Pak Tasan pada jadi orang politik semua ya? Bukan begitu. Politik itu baik ya. Politik itu harus kita lihat baik. Cuma sekarang ini contoh-contoh kebaikan tidak ada gitu aja. Contoh yang untuk politik baik itu tidak ada. Dari lurah sampai sana itu nggak ada yang baik gitu loh. Karena manusia. Oh nggak tahu saya. Ya atas sana gitu loh. Gitu Bapak Kari. Terima kasih. Sekarang Pak Jrul. Potong rambut dulu. Iya, semua orang nunggu ada gundul. Besok hari Jumat. Tanggal 9. Apa sih janji Anda ke publik? Saya juga capek jawabnya. Oh iya, janjinya kan pada waktu itu agar Nazarudin itu dipecat dari Partai Demokrat. Kemudian di pergantian antar waktu di DPR dipecat juga lah kita sebut begitu. Kemudian dia ditangkap. Tapi kan belum. Dan sudah dipecat dari Partai Demokrat sudah. Tapi di DPR kemudian belum. di DPR sudah suratnya sudah dan ditandatangani SBY hari kemarin. Orang pada kehormatannya aja belum sidang DPR. Agak PAW-nya sudah ditandatangani oleh SBY. Jadi besok kita hari Jumat. Intinya beginilah. Kita ingin mengatakan bahwa masyarakat sipil kita semua ini punya potensi untuk membersihkan Republik ini dari korupsi. Apabila parlemen enggan, apabila presiden enggan atau pemerintah, kita bisa memaksakannya. Itu prinsip yang dijalankan juga sekarang di India oleh Anna Hazare itu. Dia bilang 40 tahun sudah tidak ada upaya untuk menegakkan pemberantasan atau korupsi, tetapi kemudian dengan tekanan dari masyarakat, jadi masyarakat punya potensi dan bisa memberdayakan ini semua. Sama seperti malam ini, misalnya kita melihat bahwa politik, tadi ada yang mengatakan politik yang terjadi ini memang politik tanpa prinsip. Itu prinsipnya Gandhi sebenarnya. Ada dua hal, yaitu membunuh rakyat dan maling uang rakyat. Itu yang terjadi kan sebenarnya hari-hari terakhir ini. Terutama hari ini susah sekali saya sebenarnya melepaskan pikiran. Teman kita semua, Munir, 7 tahun yang lalu dibunuh pada hari ini. Dan pembunuhnya masih berkeliaran. Tidak ditangkap, impunitas. Dan pernah seorang berjanji, ya SBY pernah berjanji katanya tes our history akan membongkar, akan menangkap. Sampai hari ini sudah 7 tahun Tuan Jenderal itu tidak juga mampu menangkap orang tersebut. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan maling uang rakyat ini, sebenarnya apa yang saya dengarkan dari tadi, semuanya terang benderang ya. Tinggal menangkap penjahatnya saja sebenarnya ini. Tapi, malingnya penjahatnya ya, tinggal malingnya ditangkap. Nah ini saya tentu berharap pada sahabat saya nanti di Komisi 3 Yani dan kawan-kawan, cobalah pilih nanti yang ditetapkan oleh pansel itu yang nomor 1 sampai nomor 4. Tapi kalau yang dengan yang sekarang agak repot tampaknya Yani, untuk membongkar apa yang terjadi di kementerian, baik yang kita sebut tadi dari Kementerian Menaker Trans maupun juga yang ada di Sesmenpora itu. Tapi paling tidak kita mendapatkan pelajaran terpenting bahwa dua hal terakhir ini dalam kasus Sesmenpora dan dalam kasus Mentrans ini, kita berharap KPK bisa membongkar KPK baru loh ya. Yang nomor 1 sampai nomor 4, jangan yang nomor 5 sampai nomor 8 itu. Oh begitu ya. Kita berharap bahwa ini bisa dibongkar sehingga tadi pernyataan umum yang kita katakan bahwa jangan hanya cabang, jangan hanya ranting kejahatan korupsi yang diambil, tetapi adalah akar kejahatan korupsi yang harus kita bongkar itu. Jadi menurut saya
tantangan terbesar KPK baru ini adalah membongkar kementerian, orang-orang ini, dan kemudian membongkar juga orang-orang yang ada di DPR ini, yang dari tadi, sejak Muhaimin sampai hari sekarang ini, jam sekarang ini, semuanya tampaknya bersih, mengkilap klarifikasinya. Tapi saya menduga ada yang berbohong pasti. Nah, di titik ini KPK yang harus menemukan. Semuanya terang benderang, semuanya tidak bersalah, tapi hati saya mengatakan ada yang berbohong di ruangan ini begitu. Itu saja. Kira-kira pihak mana yang berbohong? Dari eksekutif, legislatif, kita nggak sebut orang. Iya, di titik ini saya ingin menyerahkan kepada KPK baru untuk membongkar siapa yang terang benderang ini dan kemudian siapa yang maling sebenarnya ini. Tapi saya terus terang ya, saya sudah 7 tahun menanti siapa yang membunuh Munir, nggak ketangkap juga. SBY sudah 7 tahun juga berkuasa. Dan ini bisa tidak kita membongkar, ada 2 sahabat-sahabat saya sebenarnya ini di Kementerian Sesmenpora dan dari Kementerian Trans ini. Cobalah KPK, kita bongkar ini, kita bersihkan Republik ini sehingga kita semuanya yakin bahwa lembaga-lembaga negara, parlemen, pemerintah, ini memang bisa kita pakai untuk membersihkan Republik ini, bisa mensejahterakan semacam itulah. Kita bisa yakin lah ya. Mudah-mudahan hari Jumat nanti ada, bukan hanya saya sendiri sebenarnya, ada sekitar 15 orang yang ikut. Mudah-mudahan Pak Karni juga mau ikut. Gak mau. Kita istirahat, pemirsa. Pemirsa, sekarang giliran Jakarta Lawyers Club. Sebenarnya saya mau ketemu sahabat saya Anwar Fuadi sama Egy Sujana. Mau minta maaf lahir batin malam ini, tapi dua-duanya absen. Saya Pak Benyamin dulu. Pak Karni. Ya Pak. Oh berdiri. Kalau kita bicara mengenai korupsi di Nakes Trans, kita berbicara mengenai kata korupsi yang sekarang ini disandingkan dengan demisi. Yang tentunya saya sebagai mantan anggota Komnas HAM sependapat dengan Pak Patrialis Akbar, Menteri Kehakiman, yang menyatakan bahwasanya kalau remisi itu tidak diberikan kepada para koruptor, itu adalah melanggar HAM. Oke. Tapi sebagai mantan hakim, saya menyatakan bahwa hal remisi yang diberikan itu mencederai rasa keadilan masyarakat.